Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam rangka supervisi akademik. Bersama saya, Dewi Retnawulan dari SD Negeri 075 dan Larasati dari SMP Negeri 3 Moga. Untuk Teguh Budianto dari SMA Negeri 1 Moga. Saya Abidjo Satyo dari SD Negeri 2 Moga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Bu Dewi sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sangat baik hari ini. Bu Laras, seperti rencana kita, hari ini kita akan melakukan, saya akan menjadi supervisor di proses coachingnya Bu Laras nanti ya. Jadi yang pertama, saya ingin kita mendiskusikan rubrik dulu ya Mbak ya. Jadi nanti yang akan saya amati, Bu Laras apakah sudah sesuai alur tirtanya atau belum, terus bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Lalu jangan lupa juga nanti kalau bisa Bu Laras mengedepankan prinsip coachingnya ya Bu ya, yang antara lain kemitraan, kemudian prosesnya harus kreatif, kemudian Bu Laras harus bisa menggali potensi yang ada. Ya Bu, siap. Ya, kemudian selain itu saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Bu Laras. Yang pertama, kira-kira dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu Laras kembangkan di sini? Oke, terima kasih Bu Dewi. Kalau dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu ya sesuai dengan kompetensi dari coach atau coaching itu sendiri. Yang pertama itu presence ya, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, terus kemudian juga bisa memunculkan pertanyaan berbobot untuk coachingnya, terus yang terakhir proses mendengarkannya itu dengan rasa seperti itu. Iya, bagus sekali. Itu memang keempat kompetensi yang ada dalam proses coaching Ibu ya. Kalau boleh saya tahu dari keempat kompetensi itu, untuk lebih spesifiknya dalam proses coaching kita hari ini, Bu Laras ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Baik, dari empat itu memang saya ingin berfokus untuk dapat memunculkan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dari pertanyaan berbobot itu nanti yang saya percayai itu bisa memunculkan ide-ide atau potensi dari coach saya itu sendiri. Tentu saja kalau untuk memunculkan pertanyaan berbobot, saya harus terlebih dahulu mendengarkan dengan aktif kayak gitu. Jadi mungkin di seputar dua kompetensi itu kali ya. Bagus. Ya, baik sekali. Berarti saya menangkap bahwa Bu Laras ingin lebih spesifik mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Ya. Lalu untuk pencapaian kompetensi yang ingin dikembangkan ini, Mbak Laras menginginkan indikator nanti ketercapaiannya bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching. Baik, kalau dari tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang fokusnya itu ya tadi ya Bu ya, tentang mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Nanti saya rasa ketika saya bisa memunculkan itu, indikatornya coach saya itu bisa muncul ide-ide atau potensi-potensi untuk menangani masalah-masalah yang mungkin nanti akan disampaikan oleh coach saya. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira obrolan kita untuk pra-observasinya cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan coach Ibu. Semoga proses coachingnya berjalan lancar dan Ibu mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Terima kasih, monggo silahkan. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abid, selamat pagi. Selamat pagi Bu Laras. Apa kabarnya Pak Abid? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, bagaimana kabarnya Bu Laras? Alhamdulillah senang bisa bertemu Pak Abid hari ini ya Pak Abid. Oke, kita sepertinya punya waktu beberapa menit ke depan ya Pak untuk ngobrol-ngobrol santai saja Pak hari ini Pak. Coaching dengan Pak Abid hari ini. Kira-kira untuk pertemuan kali ini
tujuan atau Pak Habib pengennya dapat apa sih dari pertemuan kali ini? Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Memang beberapa hari ini saya sedang memiliki pikiran tuh, Ya. bahwa nanti ketika siswa saya masuk, itu bagaimana caranya biar siswa saya itu tidak bosan di kelas, terus aktif di kelas. Ya. Itu yang menjadi permasalahan yang sedang saya hadapi. Itu menjadi pikiran saya. Mudah-mudahan dengan coach ini, dengan coaching kali ini saya bisa mengeluarkan ide-ide untuk menghidupkan suasana kelas nanti yang saya ambil. Iya, begitu. Baik. Oke, jadi pertemuan kita kali ini Pak Habib ingin menemukan sesuatu atau menemukan suatu ide mengenai apa yang jadi pemikiran Pak Habib selama ini ya tentang anak-anak yang ngerasa bosan kayak gitu ya Pak. Iya betul. Mudah-mudahan dengan pertemuan saya dengan Bu Laras bisa menemukan solusi. Oke, insya Allah ya Pak. Baik. Jadi boleh diceritain dong Pak, itu keadaannya atau kondisinya gimana, yang bosan seperti apa kayak gitu? Anak-anak saat saya mengajar di kelas itu di awal pembelajaran itu anak-anak memang antusias, saat pelajaran, saat saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saat saya memberikan materi. Itu di awal pembelajaran anak-anak antusias, kelihatan antusias. Namun pada pertengahan pembelajaran itu anak-anak sudah kelihatan gelisah. Bahkan ketika saya memberikan tugas kepada anak itu, ada beberapa anak, banyak anak laki-laki nih Bu. Itu kan saya membuat diskusi kelompok ini. Anak-anak yang sudah saya buat kelompoknya, setelah saya berikan tugas, tuh anak-anak itu cenderung menggerombol sendiri, memisah dari kelompoknya yang tadi ditentukan. Itu Bu, itu menjadi asumsi saya kalau anak-anak ini kayaknya sepertinya sudah mulai bosan ketika pembelajaran itu Bu. Jadi yang Pak Habib hadapi, anak-anak kalau pembelajaran di awal-awal semangat nih, antusias kayak gitu, tapi menuju menit keberapa di tengah pembelajaran sudah agak loyo semangatnya mungkin ya, ditandai dengan tadi ketika diskusi malah menggerombol sendiri kayak gitu. Itu mengesankan anak-anak itu sudah mulai turun antusiasnya seperti itu Pak. Kelihatan seperti itu ketika sudah beberapa menit, sudah beberapa waktu berjalan, 1-2 jam pelajaran, itu anak-anak sudah kelihatan, yang tadinya anak perempuan yang tadinya suka sama katakanlah bestinya itu kembali ke bestinya sekalipun bukan kelompoknya. Itu Kak, ketika saya tanya ini, Mbak kok ngumpulnya bukan sama kelompoknya sendiri? Iya Pak, tanya apa? Jawabannya dia, iya Pak, karena saya lebih enak sama ini, ngobrolnya nyambung. Terus kalau ditanya dia bisa jawab. Beda kalau sama kelompok saya gitu Bu. Gitu. Ya. Jadi kelihatan, sepertinya kelihatan selain bosan juga anak-anak cenderung lebih milih bestinya sendiri-sendiri. Lebih milih bestinya sendiri. Mungkin karena di kelompoknya tadi anak-anak tidak bersama temannya kayak gitu. Tidak mungkin cocok. Tidak cocok. Oke. Nah, bisa saya tangkap ini di sini tadi permasalahannya adalah antusiasme anak ya Pak terhadap pembelajaran Pak Habib ini. Yang sudah pernah dilakukan sama Pak Habib ini untuk pembelajaran, dan ketika menemui anak seperti itu yang sudah pernah dilakukan Pak Habib itu bagaimana? Iya, memang pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya menjadi, saya sadari saya masih banyak kekurangan Bu. Saya sadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu masih monoton mungkin Bu. Saya masih melakukan banyak ceramah, sekalipun sekali tempo saya menggunakan proyektor untuk saya
menampilkan video maupun gambar-gambar. Mungkin itu saya rasa mungkin kekurangan saya masih monoton pembelajarannya. Mungkin ya. Jadi udah mulai kelihatan ini Pak, ya kan? Tadi Pak Abid udah mengidentifikasi sendiri bahwa Pak Abid merasa ini masih monoton kayak gitu pembelajarannya kayak gitu. Sehingga anak mungkin kehilangan antusiasnya atau antusiasnya menurun di tengah-tengah pelajaran karena mungkin tadi kemonotonan itu ya Pak. Kira-kira dari identifikasi ini yang tadi sudah Pak Abi temukan, ada ide nggak Pak? Maksudnya supaya nggak monoton itu seperti apa kayak gitu? Udah kepikiran belum Pak? Ya, sepertinya bagaimana ya? Dengan monoton tadi anak sudah merasa bosan sehingga antusias terus sudah tidak tertarik lagi. Saya rasa kalau anak itu sekalipun diberikan menjadi dikelompokkan, jadi kelompok diskusi kecil, sepertinya bagus juga kalau anak-anak itu bisa aja saat pembelajaran melakukan eksperimen, atau alternatif lain bisa belajar di luar ruangan, untuk bisa merasakan langsung di lingkungan. Mungkin itu bayangan saya bisa menarik perhatian dan mengurangi kebosanan, mungkin seperti itu. Ya, sepakat sih Pak ya Pak, bagus sekali ide dari Pak Abid yang tadi sudah dimunculkan. Masalahnya tadi anak kehilangan antusiasnya mungkin karena monoton dalam pembelajaran, terus Pak Abid kepikiran untuk melakukan eksperimen dan pembelajaran di luar kelas mungkin ya Pak, itu rencananya, ide-idenya dari Pak Abid mungkin ya. Betul sekali Bu, juga dengan media belajar yang cocok buat anak, sesuai dengan perkembangan anak itu mungkin itu saya rasa bisa menambah antusias dan menghilangkan kebosanan siswa di kelas. Dari ini Pak, dari yang sudah ide-ide dari Pak Abid yang sudah muncul ini, kira-kira dari Pak Abidnya sendiri mungkin nggak untuk melakukan hal-hal itu? Ya, insya Allah saya berusaha untuk meningkatkan antusias tadi dari siswa, menghilangkan kebosanan. Saya sangat berusaha dengan tadi yang saya sampaikan, dengan media belajar yang variatif, dengan model belajar yang variatif, dan tidak selalu di kelas. Mungkin itu bisa saya usahakan sih. Belajar di luar. Belajar di luar, ya. Kebetulan kan lingkungan sekolah kami kan dekat dengan sawah, dekat dengan jalan raya, dekat dengan sungai, itu juga banyaklah sepertinya itu bisa jadi sumber belajar. Kebetulan lingkungan mendukung sekali ya Pak untuk belajar di luar. Baik. Nah, tadi dari ide Pak Abid untuk mengajak siswa belajar di luar ini sudah mungkin dan sangat mungkin untuk dilakukan sama Pak Abid. Kira-kira dari rencana Pak Abid ini mau mulai dilaksanakan kapan nih? Ini kan kebetulan anak-anak masih belajar di rumah. Nah, ini saya masih ada waktu untuk merencanakan seperti saya membuat RPP atau modul ajar. Itu akan saya lakukan secepatnya. Jadi sekitar nanti ketika anak-anak masuk kelas, masuk sekolah, itu bisa langsung saya terapkan di kelas. Bagus sekali Pak Abid, sudah terpikirkan, terbayangkan ya Pak idenya kayak gitu untuk belajar di luar dan merencanakan pembelajaran itu di luar. Nah, untuk rencana Pak Abid ini kira-kira Pak Abid butuh support apa saja, dari siapa saja? Iya, baik, terima kasih. Untuk support atau dukungan, saya tentunya karena berkaitan dengan lingkungan belajar saya itu yang cukup banyak, terutama di pinggir jalan raya, di pinggir sungai, itu juga sangat harus dipikirkan pencegahan-pencegahan yang seharusnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak bagus. Itu nanti saya akan minta izin dulu dengan kepala sekolah. Jika itu diizinkan, saya akan minta tolong dengan teman sejawat, rekan guru yang kebetulan pas saya mengajar itu sedang jam pelajaran mapel. Biasanya kan jam pelajaran masuk kan
guru kelas kosong, itu saya minta tolong untuk mengawasi. Kemudian selain rekan sejawat sebagai guru, terus ada lagi dari penjaga sekolah. Dari penjaga sekolah itu saya meminta bantuannya untuk ikut menjaga agar selalu menjaga keselamatan anak-anak, karena faktor-faktor yang tidak bagus bisa terjadi kapan saja. Ya, betul sekali Pak. Saya lihat dari obrolan kita hari ini, Pak Abid sudah kebayang rencananya, terus seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan sudah terbayang untuk mengantisipasi itu ya Pak. Ya, saya rasa bagus sekali itu Pak. Saya juga sepakat. Kira-kira dari ini Pak, tadi pihak-pihak yang mungkin terlibat itu sudah pernah Pak Abid komunikasikan atau? Insya Allah secepatnya saya komunikasikan. Sekalipun kita ini masih hari libur, Ibu Kepala Sekolah, saya bisa minta pendapatnya atau minta izin melalui chat WA atau telepon. Begitu pula dengan rekan kerja, baik itu guru maupun penjaga sekolah, itu insya Allah saya secepatnya bisa menghubungi mereka. Oke, jadi sudah ketemu ya Pak tadi ya permasalahannya dengan ide-idenya Pak Abid ini ya. Iya, dengan percakapan kita, alhamdulillah saya sudah ada gambaran baru. Jadi dari di awal adanya antusiasme anak yang kurang, terus kemudian karena itu pembelajaran monoton, terus Pak Abid punya rencana untuk membawa anak belajar keluar kayak gitu. Plus dengan semua rencana-rencana antisipasinya Pak Abid gitu ya Pak. Bagus sekali Pak, semangat ya Pak untuk melakukan rencananya ini. Saya kira karena waktunya juga terbatas ya Pak. Untuk pertemuan kali ini Pak Abid sudah menemukan ide atau rencana yang akan dilakukan nanti. Saya mendukung untuk rencana itu, semoga sukses ya Pak, semangat untuk tetap menjalankan itu. Kira-kira nanti kalau sudah dijalankan kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Bisa. Lanjutannya seperti apa, nanti tindak lanjutnya mungkin ternyata anak mengalami perubahan atau seperti apa, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Pak. Untuk proses sesi coaching kali ini saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Ya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih sudah meluangkan waktu, dan alhamdulillah saya sudah ada gambaran. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terima kasih. Terima kasih Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Laras, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Abid. Bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar ya Bu. Jadi dari proses tadi kita ngobrol dengan Pak Abid itu dengan masalah yang dihadapi Pak Abid pertama kali itu, terus muncul ide-ide atau solusi-solusi dari Pak Abid sendiri, dan tadi sudah sempat membicarakan untuk rencana-rencananya Bu. Jadi saya kira alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Mbak Laras ya. Keterkaitan dengan proses coaching tadi, saya boleh ya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi dari proses coaching tadi, apakah Mbak Laras sudah mendapatkan indikator ketercapaian yang Mbak Laras inginkan? Baik, sesuai dengan rencana kita tadi ya Bu, dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot itu tadi untuk memancing potensi dan solusi dari coach saya itu tadi. Alhamdulillah dari Pak Abid sendiri tadi sudah menyampaikan ini solusi-solusi atau ide-ide atas permasalahan yang dihadapi itu Bu. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan tujuan kita tadi atau indikator di awal tentang sesi coaching yang akan saya lakukan itu tadi. Iya, bagus sekali. Saya juga sudah bisa melihat nih, sudah bisa menangkap bahwa Bu Laras tadi sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktifnya, kemudian juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan terus proses coaching yang saya lihat tadi, Bu Laras itu sudah menerapkan alur ceritanya, masing-masing tahapannya sudah tampak ya. Bu Laras juga sudah menanyakan tujuannya kepada Pak Abid, kemudian Mbak Laras bisa nih menggali pertanyaan-pertanyaan untuk
bisa Pak Abid mengidentifikasikan. Nah, kejadiannya seperti apa itu Mbak Laras sangat bisa tadi, sehingga Pak Abid itu mudah sekali bercerita kepada Bu Laras. Saya tahu di situ saya bisa menangkap itu. Kemudian Bu Laras juga bisa menggali potensi pada Pak Abid untuk kira-kira bisa menemukan solusinya, merencanakan rencana aksinya. Dari situ tadi Bu Laras kelihatan sekali ya. Saya suka dengan cara Bu Laras menggali potensinya Pak Abid, kemudian sehingga pada akhir coaching itu Pak Abid bisa berkomitmen bahwa dia itu akan menyelesaikan masalahnya dengan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dia laksanakan itu tadi. Nah, Bu Laras, terima kasih ya, saya di sini melihat Bu Laras sudah sangat bagus. Saya juga terinspirasi. Ya. Kemudian kira-kira dari proses coaching ini masih adakah kompetensi yang ingin Bu Laras capai atau sudah puas sampai di sini? Tentu saja saya ingin memaksimalkan kompetensi sebagai coach ini, lagi-lagi dengan memaksimalkan proses mendengarkan aktifnya itu, karena itu kunci untuk bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot seperti itu kan Bu. Jadi menurut saya dengan capaian hari ini saya masih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu Bu. Ya, jadi ternyata Bu Laras masih ingin mengembangkan kompetensi diri, terutama di bagian mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya, saya apresiasi sekali terhadap Bu Laras hari ini, prosesnya sangat berjalan lancar. Observasi saya pun saya tercengang nih, Mas, bukan tercengang, saya terpesona dengan Bu Laras. Ternyata kok bisa ya alurnya benar-benar mantap, terurut, kemudian semua tujuannya juga tercapai, cara memberikan pertanyaan juga sangat berbobot. Saya terinspirasi di situ. Nah, intinya ini obrolan kali ini sudah sampai di pasca observasinya ya Mbak ya. Jadi semoga obrolan hari ini kita mendapatkan banyak manfaatnya ya Mbak ya. Amin. Saya terima kasih sekali. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Itu ya Mbak Laras ya. Silahkan nanti untuk kompetensi selanjutnya monggo Mbak Laras dikembangkan selanjutnya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Dewi untuk sesi ngobrol dan sharing kali ini. Sebelum dan sesudah saya melakukan coaching, kedepannya barangkali bisa kita lanjutkan ya Bu untuk sesi-sesi berikutnya. Iya, tentu saja Mbak. Kapanpun Mbak Laras membutuhkan saya, kita pasti bisa ngobrol ya Mbak ya. Siap. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jos.